pagi, kembali kita berkumpul dalam sebuah doa pagi kita. Kita akan mulai memuji menyembah Tuhan Yesus, Raja dan segala Raja, Juru Selamat kita, penebus kita, yaitu Tuhan Yesus yang kita sembah, yang kita tinggikan, karena memang Dia yang layak untuk kita terima, untuk kita berikan pujian, karena Dia adalah Raja dan segala Raja, Juru Selamat hidup kita, yang menghapus segala dosa dunia, termasuk dosa kita semua. Mari saudara, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita memuji membesarkan nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh datang menghampirimu ya Bapa. Semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami masih diberikan Tuhan kesempatan hari ini hidup semua karena anugerah-Mu. Hingga kami boleh Tuhan, waktu yang kami Tuhan Yesus Bapa gunakan hari ini, hari yang baru ini, kami tidak untuk mengutamakan hal-hal yang lain, tapi mengutamakan Engkau Tuhan, yaitu menghampiri Engkau, duduk dekat di kaki-Mu sambil kami memberikan korban syukur, pujian, penyembahan yang kami naikkan, yang kami berikan kepadamu. Biarlah Tuhan Yesus, sebelum Engkau memberkati kami dengan firman-Mu, biarlah kami boleh menyenangkan hati-Mu. Biarlah pujian yang kami naikkan menjadi asap dan dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Karena ini yang kami persembahkan, Tuhan Yesus, yang terbaik buat Engkau. Walaupun kami menyadari kami tidak bisa membalas kebaikan Tuhan yang telah Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak izinkan kuasa iblis mengganggu hati, pikiran, jiwa, tubuh kami. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari saudara, kita nyanyikan pujian. Ku sanjung nama Yesus, ku tinggikan namanya. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Ku sanjung nama-Mu Yesus, ku sembah nama-Mu Tuhan Yesus, nama-Mu Tuhan, Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Ku sanjung Engkau nama-Mu Yesus, ku sanjung nama-Mu ya Tuhan, nama-Mu Yesus, amin. Ku sembah nama-Mu Tuhan, Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Sungguh ku tak layak terima semua kebaikan-Mu, tak layak menerima semuanya, segala kebaikan-Mu ya Tuhan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, Oh menerimaku apa adanya, segala ampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Ku sanjung nama-Mu Yesus, ku tinggikan nama-Mu Tuhan, ku sanjung nama-Mu ya Yesus, nama-Mu Yesus, ku sembah nama-Mu Tuhan di atas segalanya, nama-Mu Tuhan, Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Sungguh ku tak layak, sungguh ku tak layak menerima semuanya, segala kebaikan-Mu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, menerimaku, mengampuni dosa kami, menerima kami apa adanya. Terima kasih Tuhan, segala ampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku.
pengampunanmu sempurna ya Tuhan. Pengampunanmu sempurna di dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu. Ku sanjung Kau namamu di dalam hidup hati dan jiwa pikiran kami. Hanya Yesus ku sembah, ku tinggikan. Kaulah juru selamat hidup kami. Tak ada yang seperti-Mu, berkorban mau mengasihi kami, mengampuni kami, menebus hidup-Mu, untuk mengampuni segala dosa dan kelemahan kami. Engkau mau menyelamatkan diri-Mu untuk membuat kami tak binasa ya Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Yesus. Kasih-Mu abadi, kasih-Mu yang kekal. Terima kasih Bapa, Engkau baik Tuhan. Sungguh Tuhan Kau luar biasa dalam hidup kami. Biar terus kami Tuhan mengenal-Mu lebih dalam, mengenal-Mu, berjumpa pribadi dengan Engkau, Sang Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami Tuhan. Karena Engkau Tuhan turun ke dunia ini, mau Tuhan, oh Bapa Tuhan, terhina Tuhan, untuk sebagai hamba, sebagai Tuhan, mengambil seorang Tuhan rupa manusia Tuhan. Tujuan yang Kau baik Tuhan. Oh sangat baik Kau mau menyelamatkan kami dari segala dosa dan kebinasaan. Sebab itulah yang Kau perbuat yang sangat mulia Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami mau balas kebaikan-Mu untuk tetap setia, mengabdi, mengasihi-Mu, menuruti perintah-Mu. Dan biarlah hidup kami, kasih kami yang kami telah Tuhan Yesus beri, kami mau berikan yang terbaik. Dan kami ingin mengasihi-Mu dan mengasihi sesama kami. Dan biarlah saat ini kami berdoa Tuhan Yesus, kalau ada yang sakit saat ini Tuhan sembuhkan, yang lemah beban berat saat ini pun Tuhan berikan kelegaan, Tuhan bangkitkan iman mereka yang dalam keadaan beban berat dan Tuhan terikat, tertekan, Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kasih yang sempurna, kasih Yesus melenyapkan ketakutan, menyelamatkan hidup kami dari segala dosa dan kelemahan. Terima kasih Bapa. Kami mau menyanyikan kasih Yesus indah dalam hidup, seperti sungai yang mengalir, membebat hati hidup kami, menyembuhkan yang sakit dan yang terluka. Terima kasih Tuhan, ini pujian kami anak-anak-Mu, kami persembahkan di hadapan tahta yang kudus, di hadapan-Mu Bapa. Haleluya. Oh terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ku sanjung namamu, ku sanjung namamu Yesus, ku sembah, ku sembah namamu Tuhan. Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Sungguh ku tak layak menerima semuanya, segala kebaikan-Mu dalam hidupku. Kau menerimaku apa adanya, segala firman-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Amin Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku ya Tuhan, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesus, tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku
sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, kasih Yesus indah dalam hidupku. Amin Tuhan, menghiasi hati dan jiwaku. Amin Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan, tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, amin. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Terima kasih Tuhan Yesus, belum kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku. Terima kasih Bapa, seperti sungai yang tak pernah kering. Terima kasih buat lawatan-Mu. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Sekali lagi, kasih Yesus indah dalam hidupku. Yesus indah dalam hidupku. Oh Yesus, menghiasi hati dan jiwaku. Amin Bapa. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, amin. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, kasih Yesus, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Kau mengalirkan setiap hari kebaikan-Mu, kasih-Mu, pengampunan-Mu Tuhan, tak pernah kering. Amin Bapa. Kasih Yesus membebat hati yang terluka, hati yang remuk, hati yang hancur. Amin. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu kami merasakan keteduhan-Mu. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu Yesus, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Amin Tuhan, haleluya. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami, dengarkan firman-Mu. Segala kuasa kegelapan roh jahat coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, patahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus Tuhan bekerja, mengurapi setiap kami, mengubahkan hidup kami, dan biar kasih Tuhan itu boleh melimpah di dalam hidup kami, sehingga hidup kami penuh kasih kepada sesama. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara. Kita akan dengarkan firman Tuhan pada pagi ini yang terambil di dalam kitab Yunus. Ya, kita akan membaca di dalam kitab Yunus, saudara, pasal yang keempat. Ya, kitab Yunus pasal yang keempat. Ya, temanya adalah belas kasihan Tuhan. Ya, nah saudara, kita akan membaca. Sebelum Yunus pasal yang keempat, kita akan membaca Yunus 1 pasal sebelumnya di ayat terakhir, yaitu Yunus 3 ayat yang ke-10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat,
maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Ya, saudara, tatkala Yunus memberitakan firman Tuhan bahwa kota Niniwe akan ditunggang balikan oleh Tuhan, karena penduduknya melakukan perbuatan yang jahat, berdosa, melakukan kekerasan, maka saudara, seluruh penduduk Niniwe, bahkan rajanya pun, mereka merendahkan diri, mereka berdoa dan berpuasa untuk memohon pengampunan daripada Tuhan. Bahkan rajanya pun menyerukan agar semuanya berbalik kepada Tuhan dan mereka meninggalkan kejahatan dan kekerasan yang mereka lakukan. Bahkan saudara, seluruh hewan pun diperintahkan untuk berpuasa, merendahkan diri, untuk memohon pengampunan daripada Tuhan. Penduduk Niniwe ini percaya apa yang diberitakan oleh Yunus. Nah, jadi ketika Allah melihat, saudara, apa yang dilakukan kota Niniwe, penduduknya beserta dengan saudara rajanya, saudara, mereka berbalik dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka firman Tuhan katakan, saudara, bagaimana mereka berbalik dari tingkah laku yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang dirancangkannya, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Nah, di pasal yang keempat, ayat yang pertama dikatakan, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoa kepada Tuhan, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Ayat yang kelima, tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu." Saudara, tatkala Allah mengampuni dan tidak jadi melakukan penghukumannya kepada kota Niniwe beserta penduduknya, justru saudara, Yunus itu marah terhadap Tuhan, karena apa? Karena Yunus berpikir bahwa penduduk kota Niniwe yang jahat tersebut, yang melakukan kekerasan, yang telah menindas bangsanya, itu layak menerima penghukuman daripada Tuhan. Jadi Yunus, saudara, merasa bahwa Allah tidak adil. Namun saudara, belas kasihan Tuhan itu ada di dalam hati Bapa kita di surga. Tuhan mengasihani mereka. Oleh karena itu Allah tidak jadi menghukum mereka, karena Tuhan menghendaki keselamatan mereka, pertobatan mereka. Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Saudara, kita lihat ini adalah gambaran daripada kehidupan kita sebagai manusia, bahwa musuh selayaknya lah menerima hukuman dan bukan menerima belas kasihan dan pengampunan. Padahal Yunus tidak menyadari bahwa tatkala panggilan Tuhan yang pertama, Yunus menolak panggilan Tuhan untuk memberitakan firman ke kota Niniwe, dan akhirnya dia pergi ke Tarsus, kemudian dia, saudara, menaiki kapal, dan di kapal itu
ya bagaimana Allah menggoyangkan ya ombak di laut sehingga perahu atau kapal itu hampir tenggelam, dan semua orang dalam kapal itu ya mengalami nasib oleh karena ya saudara kejahatan atau pemberontakan Yunus, dan mereka membuang undi. Ya pasti ada penyebabnya ya, sehingga pada saat undian itu dijalankan maka saudara Yunuslah orangnya. Dan saudara kita lihat bagaimana saudara ya Yunus yang telah memberontak ya tidak taat kepada Tuhan, perintah Tuhan. Kemudian orang dalam kapal itu membuang saudara Yunus ke dalam laut sehingga kapal itu, laut itu kemudian reda ya. Nah saudara, kemudian Yunus akhirnya ya Tuhan memerintahkan ikan paus untuk menelan Yunus ya di perut ikan selama 3 hari, dan kemudian dimuntahkanlah Yunus ya. Tuhan memberikan pengampunan, kesempatan ya bagi Yunus sehingga ia tidak binasa ya. Nah Yunus tidak menyadari bahwa Allah yang Maha Kasih dan Penyayang itu juga memberikan pengampunannya kepada penduduk kota Niniwe ya. Nah saudara, kita bisa perhatikan di sini bagaimana Tuhan katakan layak engkau marah ya. Pengampunan, kasih karunia yang telah diterima Yunus ya, ya kesempatan yang Tuhan berikan kepada Yunus untuk dia boleh bertobat dan melakukan kehendak Tuhan, itu juga diberikan kepada penduduk kota Niniwe ya. Nah saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus ya, ayat yang ke-6, bagaimana Tuhan saudara mengajar Yunus ya melalui sebatang pohon jarak dan angin timur untuk mengajar Yunus agar ia menginsafi bahwa Tuhan itu Allah yang Maha Pengasih Penyayang yang juga mengasihi bangsa-bangsa lain ya. Nah saudara, di sini dikatakan lalu atas ayat yang ke-6, atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon sarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon zarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik hingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon zarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam 1 malam dan binasa dalam 1 malam juga. Bagaimanakah tidak aku sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih daripada 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan ternaknya yang banyak ya. Nah saudara, Tuhan mengajar Yunus ya, kalau Yunus sayang kepada pohon jarak yang tumbuh dalam semalam, karena Tuhan menumbuhkan pohon jarak itu untuk saudara mengobati kekesalan hati daripada Yunus ya, sehingga dia berteduh di pohon jarak itu dan hatinya teduh. Namun ya ada pada dikatakan firman Tuhan ya, atas penentuan Tuhan datang juga seekor ulat ya yang memakan pohon jarak itu, dan kemudian matahari terbit ya, bertiup angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti ya, dikatakan ya menyakiti kepala Yunus ya, kemudian dia kesal kembali ya. Nah saudara, Tuhan mengajar katakan bahwa engkau sayang kepada pohon jarak itu yang tumbuh dalam semalam, yang tidak engkau usahakan ya,
namun Engkau tidak sayang kepada kota Niniwe yang penduduknya begitu besar jumlah jiwanya. Ya, saudara, manusia jauh lebih berharga daripada pohon zarak itu. Ya, saudara, kita perhatikan bagaimana Tuhan mengajar kita semua ya untuk memiliki belas kasihan Tuhan. Ya, saudara, ini pun Tuhan ajarkan kepada ya anak sulung dari kisah anak yang terhilang. Ketika anak bungsu itu kembali kepada bapaknya, maka bapaknya menaruh belas kasihan kepada anak bungsunya. Dan ketika anak sulung itu mendengar bahwa bapaknya menerima anak bungsunya karena telah berbalik kepada bapaknya, maka anak yang sulung itu kesal hatinya. Dan saudara, dari sini kita dapat belajar, ya biarlah kita memiliki kasih yang seperti Bapa kita di surga, kasih seperti Tuhan Yesus, saudara, yang boleh menerima dan mengampuni kita. Ya, kalau kita sudah menerima pengampunan daripada Tuhan, biarlah kita juga memberikan pengampunan kepada sesama kita. Ya, saudara, biarlah hati kita penuh dengan belas kasihan, ya saudara, sehingga kita berdoa khususnya bagi jiwa-jiwa yang terhilang, tidak memusuhinya, ya, tidak menghakiminya, namun saudara, kita mendoakannya agar mereka berbalik kepada Tuhan. Ya, nah biarlah kasih Tuhan boleh melimpah dalam hati saudara dan saya, sehingga hidup kita boleh menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian Kasih Yesus Indah Dalam Hidupku. Biarlah kasih Yesus itu boleh melimpah dalam hati saudara, sehingga hidup saudara penuh dengan kasih kepada sesama. Bahkan kita dapat mengasihi orang-orang yang tidak layak kita kasihi, karena kita sudah menerima kasih yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Dia rela mengorbankan dirinya bagi saudara dan saya. Ya, justru bukan karena kita baik dan benar, tapi pada saat kita berdosa, Tuhan mengampuni kita, Tuhan menyelamatkan kita. Dia datang ke dalam dunia bukan untuk orang yang benar, tetapi untuk orang yang berdosa, agar orang yang berdosa seperti saudara dan saya dapat diselamatkan dan menerima hidup yang kekal. Dan kita yang menerima anugerah daripada Tuhan, biarlah kita boleh merendahkan diri, berbalik dari segala kejahatan kita, segala dosa-dosa kita, dan mempersembahkan hidup saudara dan saya kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus mengabad hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, dan kami mau mengampuni sebagaimana Tuhan mengampuni. Biarlah hati yang penuh belas kasihan daripada-Mu ada di dalam hidup kami. Bukannya kami membenci orang yang berdosa, tetapi justru sebaliknya, kami berbelas kasihan kepada orang-orang yang berdosa agar mereka diselamatkan, seperti Tuhan berbelas kasihan kepada kami untuk menyelamatkan kami. Penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan Yesus, kasih yang begitu besar, kasih yang luar biasa, kasih yang mengampuni, kasih yang tanpa syarat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, dan kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Tuhan berkati setiap kami anak-anak-Mu sepanjang hari ini, yang beraktivitas, yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang. Tuhan yang studi, Tuhan memberkati menyertai kami. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit ulurkan tangan-Mu menyembuhkan ya Tuhan. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami yang akan mengadakan KTT G20, konferensi G20 Tuhan, supaya acara ini boleh berjalan dengan baik dan boleh bangsa kami Tuhan pakai untuk memberkati bangsa-bangsa ya Tuhan. Buat keamanan kami berdoa supaya Tuhan, biar malaikat Tuhan berkemah ya Tuhan, yang ingin coba merusak Tuhan ya Tuhan kedamaian, kelangsungan, kesuksesan daripada G20. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar malaikat Tuhan membentenginya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati presiden kami, berkati para menterinya, berkati Tuhan para pembantunya, berkati ya Tuhan Tuhan setiap anak-anak-Mu di sana yang menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di hadapan-Mu. Kami akhiri mesbah doa pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kalau saudara diberkati, bagikan saudara mesbah doa ini, dan biarlah saudara saya Tuhan pakai jadi berkat, dan saudara bisa saksikan nama Tuhan dimuliakan. Shalom, amin.